Oke, halo guys. Di video ini saya mau sharing tentang gimana cara kita bisa jualan barang komoditas, tapi dengan cerita yang lebih menarik supaya jualnya lebih gampang. Kenapa saya mau sharing ini? Karena ada yang nanya di Instagram pribadi saya, @gdbp, di mana dia nanya kalau saya jualan barang komoditas, apakah bisa dibuatkan strategi marketing yang baik? Jawabannya adalah bisa. Karena gini, apapun barangnya, selama kita bisa memilih siapa target market ideal kita dan kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang menjadi pain point dari target market ideal kita, kita bisa menciptakan sebuah cerita yang bisa membuat mereka butuh dan ingin membeli produk kita. Dengan catatan itu tadi, target marketnya harus spesifik dan harus clear meskipun barangnya komoditas. Saya akan kasih contoh pisang. Pisang tahu ya, buah pisang yang bahasa Inggrisnya banana, melengkung warna kuning itu. Saya akan coba jelaskan kalau misalnya Anda jual pisang nih, Anda jual pisang. Pisang tuh banyak banget di mana-mana ada pisang gitu kan. Tapi kalau kita lihat di supermarket, ada pisang yang mereknya misalnya Sunpride. Kenapa bisa dijual mahal? Karena mereka punya brand. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu punya pisang, jualan pisang, tapi kemudian nggak ada mereknya? Maksudnya mungkin oke, kasih merek gampang ya, tapi kemudian nggak ada yang tahu mereknya. Gimana caranya bikin pisangmu laku? Saran saya nih dari pengalaman saya, kamu tentukan dulu mau jual ke siapa. Karena jual ke siapanya berbeda, maka story-nya akan berbeda. Ketika story-nya akan berbeda, maka apakah orang mau belinya, hasilnya akan berbeda juga. Contoh, misalnya saya mau jualan pisang, misalnya saya punya produk pisang nih, mereknya Gede Pride. Oke, Gede Pride. Lalu kemudian saya mau jual ke para fitness mania, orang-orang yang suka nge-gym. Oke, anggap aja sekarang ini video ini dibikin bulan Mei ya, bulan Mei ini dibikin. Kita tahu bahwa summer atau musim panas itu jatuh di bulan Juni. Dan biasanya apa yang terjadi di bulan Juni Juli itu ada yang namanya liburan sekolah. Lalu kemudian anak-anak sekolah, anak-anak kuliah ini lagi semesteran gitu kan, mereka liburan, mereka ke pantai, pengen pengen show off mereka punya badan bagus. Nah, ini cerita yang saya ngarang aja cerita ini, cuman mudah-mudahan nanti kamu mendapat inspirasi ya, dapat ide ya. Oke, jadi target market saya adalah saya mau jualan pisang ke anak-anak muda yang nanti pada bulan Juni atau bulan Juli di summer break gitu ya, di libur semesteran, itu mereka orang-orang yang peduli dengan fitness levelnya dan mereka ingin punya badan yang bagus. Gimana cerita yang mau saya bikin? Gampang. Kalau mereka mau punya badan yang bagus, berarti logika saya ya mereka adalah orang-orang yang rajin ke gym, apalagi yang badannya masih buntel-buntel gitu ya, masih gemuk-gemuk, cabi-cabi, lalu ngejar target supaya bisa six pack gitu ya, supaya bisa dalam tanda petik six pack ketika dalam waktu 1-2 bulan. Bisa atau enggak ya itu saya nggak tahu bisa atau enggak, tapi itu nggak penting karena yang penting adalah saya mau cari pain point mereka supaya saya bisa jualan saya punya pisang. Oke. Orang yang rajin ke gym, apalagi yang masih cabi-cabi, yang masih baru mulai nge-gym, tahu nggak permasalahannya apa? Mereka ke gym dengan sangat bersemangat, semangat banget nih nge-gymnya di hari pertama, hari kedua, sehingga hari ketiga, hari keempat, hari kelima badannya ngilu-ngilu, sakit-sakit, akhirnya mereka nggak nge-gym, akhirnya seminggu kemudian ngilunya baru hilang dan mereka ngerasa udah telat seminggu, udah terlalu dekat dengan terlalu dekat dengan summer break, udahlah menyerah akhirnya. Gimana kalau ada sebuah produk yang kemudian bisa mengurangi rasa ngilu-ngilu setelah latihan beban, sehingga mereka bisa latihan lebih sering, mereka bisa latihan lebih kuat, dan akhirnya bisa mengejar goal mereka untuk mencapai bentuk badan yang lebih ideal untuk mempersiapkan liburannya. Menarik nggak? Buat mereka pasti menarik banget. Kenapa? Karena mereka punya impian, punya kebutuhan untuk bisa secepat mungkin. Jadi yang saya jual adalah benefit dan impiannya. Kamu bisa latihan lebih sering dengan mengurangi rasa sakit, kalaupun ada rasa sakitnya. Ini bisa mengurangi rasa sakit alami, dan ini bisa menjadi satu konsumsi yang bisa mengurangi rasa lapar, sehingga kamu bisa mengurangi nafsu makanmu. Dia kan solusinya banyak banget. Apa nama barangnya? Pisang. Selesai. Tapi kemudian pisangnya saya buat story-nya sedemikian rupa sehingga menjadi sangat appealing bagi teman-teman yang sekarang lagi ngejar bentuk badan yang bagus. Kenapa makan pisang? Satu, bisa
karena pisang mengandung kalium. Ini kalau saya bukan ahli fitness ya, saya bukan ahli nutrisi ya, bukan ahli gizi. So kalau misalnya saya salah, please komen. Ini cuma contoh aja, contoh bikin story untuk marketing. Mungkin saya salah, mungkin saya benar. Oke, anyway, pisang mengandung kalium atau potasium, yang mana kalau kita konsumsi setelah latihan itu bisa mengurangi rasa sakit-sakit di otot. Artinya kalau sekarang saya push up, badan saya sakit, saya makan pisang, sakitnya berkurang, besok saya siap latihan lagi. Di saat yang sama, pisang juga memberikan rasa kenyang. Dan pisang itu sehat, karena banyak mengandung vitamin-vitamin, mikronutrisi dan makronutrisi, sehingga kebutuhan gizi kita terpenuhi. Meskipun makannya banyak, tapi kalorinya lebih sedikit, sehingga tidak memberikan beban yang besar menjadi lemak dalam tubuh kita. Sangat cocok untuk yang mau bangun otot. Ketika saya menceritakan pisang dengan sudut pandang seperti itu, ini menjadi sangat appealing bagi orang-orang yang mau gedein badan, yang mau ngebentuk badan, mau bangun otot, karena tujuannya adalah mau menarik perhatian para cewek-cewek ketika nanti lagi liburan. Ini asik banget kalau kita ngerti cerita kayak gini. Kalau kita mengerti gimana caranya membuat sebuah cerita yang spesifik menyelesaikan sebuah masalah dari target market kita, jualan menjadi jauh lebih gampang. Sekarang kamu bayangin, kalau kamu adalah seorang yang lagi desperate mau bentuk badan, kamu lagi pengen rajin latihan, lalu kemudian ada sebuah produk yang dikatakan alami, bisa mengurangi rasa sakit setelah latihan, lalu kemudian bisa memberikan rasa kenyang sehingga menahan nafsu makan, sehingga menurunkan kadar kalori dan kadar lemak. Menarik atau menarik banget? Apa namanya sekali lagi? Pisang. Itu yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.